Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak atau Ibu serta para pembina serta teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat, penuh semangat dan diberi kesempatan untuk saling berbagi pengetahuan serta mengingatkan satu sama lain. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah pidato yang sangat penting terutama bagi kita sebagai remaja yang sedang berada pada masa mencari jati diri. Tema yang akan saya sampaikan adalah pergaulan bebas dan dampaknya bagi generasi muda. Pergaulan itu penting, tapi tidak semuanya sehat, teman-teman. Dalam hidup, kita tentu membutuhkan pergaulan. Kita tidak mungkin hidup sendiri tanpa teman, tanpa saudara, tanpa lingkungan tempat kita berinteraksi. Melalui pergaulan, kita dapat belajar memahami karakter orang lain, belajar bekerja sama, dan mengembangkan kemampuan sosial. Namun, pergaulan yang baik dan sehat jelas berbeda dari pergaulan bebas. Pergaulan bebas adalah bentuk pergaulan yang melewati batas norma, melanggar etika sosial, dan bertentangan dengan nilai-nilai norma serta agama, dan seringkali membawa pelakunya ke perilaku menyimpang seperti penyalahgunaan narkoba, seks bebas, tawuran, hingga kecanduan alkohol. Pergaulan bebas tidak terjadi begitu saja. Ia muncul ketika seseorang kehilangan kontrol diri, terpengaruh oleh lingkungan negatif, atau tidak memiliki pegangan moral yang kuat. Faktor-faktor penyebab pergaulan bebas, hadirin yang berbahagia, ada beberapa hal yang sering menjadi pemicu pergaulan bebas, antara lain: 1. Lingkungan yang tidak sehat. Lingkungan sangat mempengaruhi kepribadian kita. Ketika kita berada di lingkungan yang penuh kekerasan, kenakalan remaja atau kebiasaan buruk lainnya, kita pun akan mudah terbawa arus. Lingkungan seperti ini membuat perilaku negatif menjadi terlihat biasa. 2. Kurangnya perhatian dari keluarga. Keluarga adalah tempat pertama kita belajar tentang moral dan nilai hidup. Ketika komunikasi dalam keluarga tidak berjalan dengan baik, atau ketika orang tua terlalu sibuk dalam bekerja, seorang remaja bisa merasa kesepian dan mencari perhatian itu di luar. Akan tetapi, perhatian yang datang dari luar itu kebanyakan terjadi dari lingkungan yang salah. 3. Rasa ingin diakui dan ingin terlihat keren. Tidak sedikit pun remaja yang akhirnya terjerumus dalam pergaulan bebas karena ingin dianggap hebat dan oleh teman-teman yang lainnya. Padahal pengakuan yang kita kejar selama ini hanya sementara, namun dampaknya bisa menghancurkan masa depan. 4. Pengaruh media sosial. Media sosial memberi banyak manfaat, tetapi juga dapat menjadi pintu masuk perilaku bebas. Konten yang tidak sesuai usia, gaya hidup hedonis, tantangan viral yang tidak mendidik, dan paparan budaya luar yang tidak disaring bisa mempengaruhi cara berpikir remaja. Dampak pergaulan bebas, teman-teman sekalian. Pergaulan bebas bukan hanya merugikan diri kita sendiri, tetapi juga merugikan orang tua, sekolah, bahkan masyarakat. Dampaknya antara lain: 1. Hancurnya masa depan. Seseorang yang terlibat narkoba atau pergaulan negatif lainnya sangat sulit kembali ke jalur yang benar. Banyak cita-cita yang akhirnya hilang sebelum diraih. Yang kedua, kerusakan moral dan kepercayaan diri. Pergaulan bebas sering membuat seseorang menyesal kehilangan kepercayaan diri dan merasa tidak layak untuk memperbaiki hidupnya. Hal ini bisa menurunkan kualitas diri seseorang dalam jangka yang sangat panjang. Yang ketiga, rusaknya nama baik keluarga. Ketika seorang remaja bermasalah, tidak hanya dirinya yang terkena imbasnya, tetapi juga keluarganya. Lingkungan akan melihat keluarga tersebut sebagai gagal mendidik anak, padahal belum tentu demikian. Yang keempat, munculnya masalah sosial. Tawuran, kriminalitas, penyebaran penyakit akibat seks bebas, hingga meningkatnya angka pengangguran remaja adalah sebagian dari masalah sosial yang muncul akibat pergaulan bebas. Solusi untuk menghindari pergaulan bebas antara lain: hadirin yang saya hormati, setelah mengetahui bahaya dan dampaknya, kita harus bertanya apa yang harus kita lakukan. Berikut langkah-langkah yang bisa kita lakukan bersama-sama. 1. Perkuat iman dan prinsip dan
Satu, perkuat iman dan keteguhan prinsip. Agama mengajarkan kita batasan antara benar dan salah. Ketika iman kuat, kita tidak mudah terpengaruh ajakan negatif. Prinsip teguh akan menjadi tameng dari berbagai godaan pergaulan bebas. Yang kedua, pilih teman yang tepat. Ada pepatah yang mengatakan jika kamu berteman dengan penjual parfum, maka kamu juga akan ikut harum. Teman yang baik akan membawa kita kepada kegiatan yang bermanfaat, sedangkan teman yang buruk akan menjerumuskan kita kepada masalah. Yang ketiga, gunakan media sosial secara bijak. Kita harus bisa memilih mana konten yang perlu dilihat dan mana yang harus dihindari. Jangan meniru hal-hal yang hanya membuat kita terlihat keren dan merugikan diri sendiri. 4. Bangun komunikasi yang baik dengan keluarga. Jika ada masalah, jangan dipendam sendiri. Bicarakan dengan orang tua, guru, atau orang yang kita bisa percaya. Yang kelima, isi waktu dengan kegiatan positif. Ikuti organisasi komunitas, kegiatan olahraga, kerelawanan, atau kegiatan apapun yang bisa mengembangkan potensi diri. Ketika kita sibuk dengan hal yang positif, kita tidak punya ruang untuk perilaku negatif. Baik teman-teman, penutup teman-teman sekalian, sebagai generasi muda, kita adalah harapan bangsa, masa depan kita, keluarga kita, bahkan negeri ini sangat ditentukan oleh pilihan-pilihan kecil yang kita buat hari ini. Pergaulan bebas mungkin terlihat menyenangkan pada awalnya, tetapi pada akhirnya hanya membawa kerugian dan penyesalan. Mari kita jaga kehormatan kita dan jaga nama baik keluarga. Mari kita pilih pergaulan yang membangun, bukan yang merusak. Dan mari kita saling mengingatkan, saling menjaga, dan saling menguatkan agar kita menjadi generasi muda yang cerdas, berakhlak, dan bertanggung jawab. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.